warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yonisari dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi pada acara praktikum yang kedua mata kuliah Ekologi Umum. Yuk mari saksikan bersama. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut dapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya, antara lain ada evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya akan menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Yang kedua ada transpirasi, adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Yang keempat ada sublimasi, ialah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Yang keempat ada intersepsi, yaitu proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Yang kelima ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses hidrologi yang siklusnya ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Yang keenam, adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Yang ketujuh ada presipitasi, ialah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. 8. Ada runoff. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Yang ke-9 ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Siklus hidrologi ini dimulai dengan terjadinya penguapan air ke udara. Air yang menguap tersebut kemudian mengalami proses kondensasi atau penggumpalan di udara yang kemudian membentuk gumpalan-gumpalan yang dikenal dengan istilah awan. Awan yang terbentuk kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan cuaca. Butiran-butiran air tersebut sebagian ada yang langsung masuk ke permukaan tanah atau disebut infiltrasi, dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan. Aliran permukaan yang mengalir kemudian masuk ke dalam tampungan-tampungan seperti danau, waduk, dan cekungan tanah lain yang selanjutnya terulang kembali ke rangkaian siklus hidrologi.